ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada kita semua. Hingga pada detik ini, pada pagi hari ini menjelang siang, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melangkahkan kaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita untuk bisa bernapas, hingga kita bisa duduk di majlis ilmu ini mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majlis ini merupakan pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan atas diri kita semuanya. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yuridillahu bihi khairan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan pahamkan dia agama. Allah akan jadikan dia tergerak hatinya untuk belajar ilmu agama. Allah akan jadikan hatinya bersemangat untuk duduk di majelis ilmu, untuk memperdalami agamanya, sehingga dia bisa menjalankan agamanya dengan baik dan benar. Maka semua nikmat ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, merupakan nikmat yang besar. Dan kenikmatan itu harus kita syukuri dan harus kita yakini bahwasanya kita hadir di sini merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang kau rasakan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa duduk, kita bisa makan, kita bisa bernapas, kita bisa berjalan. Karena kita lihat betapa banyak di antara kalangan manusia di antara di luar sana yang mereka tidak bisa menikmati sebagaimana kita menikmati hari ini. Ada di antara manusia yang tidak bisa berjalan dengan normal dikarenakan pincang kakinya, kecelakaan. Ada manusia yang harus bernapas dengan alat bantu. Ada manusia yang harus berjalan dengan tongkatnya. Maka yang hadir di sini yang dalam keadaan sehat walafiat, bisa bernapas, marilah kita gunakan nikmat tersebut di jalan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah menjadikan majlis ini majlis yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah,
Sebagaimana jadwal biasa pada pekan yang ketiga, hari Ahad pekan yang ketiga, kita mempelajari kitab yang sangat mulia, yaitu kitab Arba'una Hadisan, Arba'in Nawawi, ya, 40 hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas, telah kita jelaskan hadis yang ke-16. Maka insyaallah taala semoga Allah memudahkan, pada kesempatan hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-17. Al-hadisus sabi'u asyar, hadis yang ke-17. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Nama asli beliau adalah Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisabur, dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bersabda, Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan kebaikan, menetapkan kebaikan dalam segala hal. Saya ulangi, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan di segala hal. Lalu beliau membuatkan permisalan, contoh, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila engkau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Wa idza dabahtum fa ahsinud dibhah. Dan apabila kalian menyembelih, menyembelihlah dengan cara yang terbaik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, ya, ketika menyembelih. Wal yurih tabihatahu, dan membuat nyaman hewan sesembelihannya. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ingin membacakan syarah daripada Al-Imam atau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha kataba. Sesungguhnya Allah telah menuliskan. Yang dimaksud menulis di sini, kataba di sini artinya adalah syara'a, yaitu mensyariatkan. Jadi ketika kita membaca hadis ini, Innallaha katabal ihsan, berarti artinya adalah sesungguhnya Allah itu telah mensyariatkan untuk berbuat baik, ya, atau sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala kebaikan di atas segala sesuatu. Kemudian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu, artinya adalah bahwasanya ala kulli syai'in, yakni annal ihsana laisa khasan bi syai'in muayyan, bahwasanya kebaikan itu bukan hanya 1, 2, 3, tapi kebaikan itu dapat diraih dengan berbagai macam cara. Ya, maksudnya adalah ketika Rasul mengatakan sesungguhnya Allah telah menetapkan segala sesuatu, ya, menetapkan kebaikan atas segala sesuatu, artinya kebaikan itu dapat diraih dengan berbagai macam cara. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan. Permisalannya adalah yang pertama, Nabi mengatakan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Dan apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Pertanyaannya adalah, apa beda di antara dua kalimat tadi? Apa bedanya antara yang pertama membunuh, yang kedua menyembelih? Kan sama-sama membunuh juga ujung-ujungnya.
Ada yang bisa menjawab apa bedanya antara perkataan Nabi yang pertama, apabila kalian ingin menyembelih, membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kemudian Nabi mengatakan yang kedua, apabila kalian ingin menyembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Apa perbedaan dari dua kalimat tersebut? Karena ujung-ujungnya adalah membunuh. Ya, apa bedanya? Ada yang bisa menjawab? Ya. Bedanya adalah perkataan Nabi yang pertama tadi, apabila kalian membunuh, artinya apabila kalian membunuh binatang-binatang yang tidak halal untuk dimakan atau binatang-binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh, itu cara membunuhnya harus dengan cara yang terbaik. Ini yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, yaitu maksudnya adalah ketika Rasulullah mengatakan fa idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih, ya, maka ini adalah menyembelih hewan-hewan yang boleh untuk dimakan. Jadi yang pertama, membunuh hewan yang tidak boleh dimakan, yang diharamkan, itu harus dengan cara yang terbaik. Yang kedua adalah menyembelih hewan yang boleh dimakan atau yang dihalalkan, itu dengan cara yang terbaik. Baik. Kemudian perintah di sini adalah hendaknya kita ketika ingin menyembelih adalah dengan menajamkan pisau, menajamkan alat untuk menyembelihnya dan menjadikan sesembelihan itu menjadi tenang dan nyaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mengambil beberapa faedah dari sini, dari hadis ini yang ditulis oleh Syekhul Islam Syekhul Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Min fawaidi hadil hadis, faidah-faidah hadis ini. Yang pertama, ra'fatullahu azza wajal, ra'fatullahi azza wajal bil ibad. Kasih sayangnya Allah terhadap para hambanya. Diambil dari mana? Diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Yaitu seorang itu bisa meraih kebaikan dengan berbagai macam cara. Ya. Contohnya di sini kebaikan adalah sebagaimana Nabi SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Ya, jangan engkau meremehkan kebaikan meskipun hanya sedikit atau meskipun hanya remeh. Ya, meskipun engkau itu bertemu saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Ya, bertemu dengan saudaranya itu tersenyum itu, sebagian dalam sebuah hadis Nabi mengatakan tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi kalau kita bertemu dengan saudara kita bersenyum, senyum itu adalah pahala sedekah. Maka senyumnya Anda kepada suami Anda juga termasuk pahala. Bahkan ini merupakan ibadah yang besar. Ibarat ibu sekalian, bila menjumpai, mendapati suaminya pulang kerja dalam keadaan panas, kecapean, berkeringat, sambut dengan senyuman, bukan dengan cemberut, ya, bukan dengan muka yang masam. Ingat hadis ini, bahwasanya senyumnya kepada saudara ketika bertemu dengan teman itu sedekah atau pahala. Lalu bagaimana dengan suaminya? Maka jauh lebih besar pahalanya. Ya, dan di antara ciri-ciri wanita yang soleha adalah ketika dilihat oleh suaminya, ya, menjadi suaminya senang. Bukan kalau dilihat suaminya malah menjadi suaminya marah. Ya, ini penting untuk kita ketahui. Jadi kebaikan itu banyak. Anda para istri ketika melihat suaminya pulang kerja, dibuka pintunya, disambut, ini kebaikan, ya, senyum, dapat pahala. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan dalam Islam itu sangat banyak sekali, sampai dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku ditampakkan dalam surga ada seseorang yang berjalan ke sana kemari di surga, ya, jalan-jalan di surga. Kenapa bisa mendapatkan pahala seperti itu? Ya,
Kenapa bisa mendapatkan pahala seperti itu, jalan-jalan di surga? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai penghuni surga. Ya. Kenapa dia bisa mendapatkan pahala itu? Kata Rasulullah SAW, fi syajaratin qata'aha, karena dia semasa hidupnya pernah memotong sebuah pohon atau sebuah dahan min dhahrit tariq, yang menghalangi jalan. Ada sebuah pohon, katakanlah pohon, ya, nanam pohon, lalu pohon tersebut dahannya ada yang menjulur ke jalan, dipotong. Wa kanat tu'dil mu'minin atau tanat tu'dil muslimin, karena pohon tersebut dahulunya itu mengganggu jalan orang yang lewat. Kaum muslimin ketika lewat terganggu, lalu ia potong, ia singkirkan. Karena perbuatannya itu dia mendapatkan surga, masuk surga, dan pahalanya dia bisa berjalan-jalan di surga. Jadi jangan remehkan pahala, jangan remehkan kebaikan. Kadang kebaikan yang kita anggap remeh itu besar di sisi Allah. Ya, karena kita tidak tahu, bisa jadi amal yang remeh itulah yang menjadikan kita sebab masuk surga. Oleh karena itu, salah seorang tabi'in, ya, Abdullah bin Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin yukabbiruhu bin niyah wa rubba amalin saghirin, ya, yukabirin yusaghiruhu bin niyah. Betapa banyak amal-amal yang kecil itu bisa menjadi besar di sisi Allah dikarenakan niatnya ikhlas, dan betapa banyak juga amal-amal yang kecil atau amal-amal yang besar menjadi kecil di sisi Allah, nggak ada artinya dikarenakan niat yang tidak ikhlas. Jadi intinya adalah kita tidak boleh meremehkan kebaikan. Ya, membuatkan kopi untuk suami termasuk kebaikan yang besar, dan ini diantara salah satu bentuk jihad dalam rumah tangga. Mengurusi anak, memandikan, memberi suapan kepada anak, pahala besar. Jangan kira aktivitas seorang istri di rumah itu bukan ibadah. Ya, antum semua ketika melipat baju itu ibadah, menyapu itu ibadah. Maka sungguh rugi bila aktivitas yang dikerjakan oleh seorang istri di rumah itu bukan ibadah. Itu sungguh rugi. Namun Allah menjadikan kebaikan itu banyak bisa dilakukan dengan berbagai macam hal. Ya. Kalau seorang istri di rumah, dia betah di rumah, mengatur rumahnya sebaik mungkin, itu sudah merupakan pahala yang besar. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu pahalanya sangat besar. Bangun tidur dia sudah siap-siap ke dapur, lalu mencuci baju, lalu mencuci piring, lalu memandikan anak, lalu menjemur baju, lalu dia masak dan seterusnya, menyapu, bersih rumahnya. Itu pahala besar, jangan diremehkan. Dan bisa jadi itu sebab masuk surga. Sebagian dalam sebuah hadis, ya, Nabi mengatakan, idza shallat imra'ah khamsaha, kalau perempuan seorang istri salat 5 waktu, wa shamat farduha, dia berpuasa bulan Ramadan, wa ta'at zaujaha, dia mentaati suaminya, kemudian dia wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, maka ketika dia meninggal dunia dikatakan udkhuli al-jannah, masuklah engkau ke dalam surga, min ai abwabil jannah syi'ti, dari pintu surga manapun yang engkau mau. Ya, namun terkadang itulah godaan-godaan syaitan menjadikan, ya, seorang istri itu bosan di rumah, menjadikan seorang istri itu terkadang mudah emosi, marah kepada anak-anaknya, tidak suka bekerja di rumah. Itulah tipu daya syaitan sengaja. Padahal itu merupakan jihad yang besar, pintu surga yang besar, dan kita semua pasti tujuannya ingin masuk surga. Dan diantara pintu masuk surga yang terbuka lebar adalah engkau dengan mengurusi rumah tanggamu. Ya, baik. Jadi di sini kebaikan itu sangat banyak, jangan pernah kita meremehkan sedikit pun. Masih ingat, ya, ketika seorang itu masuk surga dikarenakan dia meminumkan air minum kepada seekor anjing. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan,
Ya, ada seorang laki-laki yang kehausan, istaddat alaihi atos, kehausan, fawajada bi'r, lalu dia mendapati sebuah sumur, fanazala fiha, lalu dia masuk dalam sumur, fasyariba minha, lalu dia minum airnya. Ketika dia naik dari sumur tersebut, melihat ada seekor anjing yang sedang menjilati batu-batu, tanah-tanah yang basah saking hausnya. Lalu orang tersebut mengatakan, laqad balagha hadzal kalb mislu kana balagha bi. Sungguh anjing ini telah merasakan kehausan sebagaimana aku itu kehausan. Dengan inisiatifnya dia langsung masuk ke dalam sumur, mengambil airnya dengan terompahnya, digigitnya di mulutnya, lalu dia naik dengan kedua tangannya ke atas dan diminumkan air tersebut kepada anjing tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu. Allah berterima kasih, Allah bersyukur, Allah berterima kasih kepadanya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya dan dia masuk surga. Ya, jangan remehkan. Kita kalau di rumah misalnya ya Bapak Ibu sekalian punya kucing, jangan disakiti, dikasih makan, ya. Dikasih makan yang terbaik, jangan dipukul, jangan diusir. Kalau diusir nggak apa-apa, tapi jangan dipukul ya, atau disiram air panas. Kadang ada kita jumpain masyarakat seperti itu, memasukkan kucing dalam karung lalu tenggelamkan. Ini hati-hati. Ada seorang wanita yang masuk neraka dikarenakan dia membunuh seekor kucing. Udibat imra'atun fi hirratin sajanatha wa tarakatha. Ada seorang perempuan yang dimasukkan ke dalam neraka, diazab di neraka dikarenakan seekor kucing yang ia kurung, dia tidak memberi makan sampai mati kucingnya, lalu dia masuk neraka. Waliyadzubillah. Kemudian faedah yang kedua, al-hassu al-ihsani fi kulli syai'in. Perintah anjuran untuk berbuat baik dengan segala hal atau dengan segala sesuatu. Ya, perintah untuk berbuat baik. Kita hidup di dunia, bertetangga misalnya, saling memberi, berbuat baik. Ya. Kepada anak juga berbuat baik, kepada suami juga berbuat baik. Banyak cara-caranya, di antara berbuat baiknya banyak sekali. Dan di dalam berbuat baik seperti ini Islam tidak membatasi. Tidak membatasi, ya. Intinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik dengan semuanya. Dengan makhluk hidup, dengan binatang juga sekaligus kita juga harus berbuat baik. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang ketiga, annaka idza qatalta syai'an yubahu qatluhu fa ahsinil qitlah. Engkau ya jika ingin membunuh hewan yang boleh dibunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan khamsu fawasiq, ada 5 hewan fasik, yuktalna fil hilli wal haram, yang boleh dibunuh baik di tanah haram ataupun di luar tanah haram. Baik kita sedang ihram haji ataupun umrah ataupun tidak, boleh dibunuh ini. Ada 5 hewan yang boleh dibunuh di tanah haram ataupun di luar tanah haram. Apa saja hewan yang boleh dibunuh? Ya, yang pertama adalah al-ghurab, burung gagak. Boleh dibunuh baik di tanah haram ataupun di luar. Ya, di luar Mekah ataupun di luar kota suci. Yang kedua adalah al-hadatu, yaitu burung raja wali ataupun burung elang. Ini boleh dibunuh. Yang ketiga al-hayyatu, ular. Ular boleh dibunuh. Kalau masuk rumah boleh dibunuh. Namun ada adabnya ya. Kalau ada ular masuk rumah tidak boleh langsung dibunuh, tapi yang pertama adalah diucapkan bismillah kemudian diusir. Kalau diusir nggak mau pergi baru boleh dibunuh. Ya. Nah, ini ada kisahnya seperti ini. Kemudian yang keempat adalah al-fa'ratu, tikus.
Ya, tikus boleh dibunuh. Di rumah kalau banyak tikus, boleh kita pasang jerat tikus atau boleh kita pasang racun tikus, tapi hati-hati jangan sampai masuk makanan ya. Boleh dibunuh. Kemudian yang kelima adalah al-kalbul akur, anjing galak. Ya, anjing yang galak, anjing yang buas boleh dibunuh. Ada 5 binatang yang boleh dibunuh ya dalam hadis ini, yaitu adalah yang pertama burung gagak, yang kedua burung elang atau burung raja wali, yang ketiga adalah ular, yang keempat adalah tikus, yang kelima adalah apa tadi? Ya pokoknya ada 5 tadi ya, itu boleh dibunuh. Dan dalam riwayat yang lain ditambah lagi cicak. Cicak boleh dibunuh. Bahkan siapa yang membunuh cicak sekali bunuh dapatkan 100 kebaikan. Falahu mi'ah hasanah, mendapatkan 100 kebaikan. Kalau dia membunuh kedua kali, maksudnya yang pertama kali dibunuh nggak mati, terus dibunuh lagi yang kedua, pahalanya lebih sedikit daripada yang 100 tadi, yang pertama tadi. Nah, itu boleh dibunuh cicak. Namun ketika membunuh tikus, membunuh anjing yang galak, membunuh burung gagak, membunuh raja wali atau burung elang, membunuh ular, itu bunuhnya dengan cara yang terbaik. Tidak boleh dengan cara yang sadis. Misalnya dapat burung gagak masih hidup, kemudian diikat, kemudian dijadikan sebagai sasaran anak panah, ya, sampai mati. Ini nggak boleh, tidak boleh. Atau misalnya ada tikus ketangkap, kemudian dikasih minyak lalu dibakar. Ini nggak boleh. Nggak boleh membunuh binatang dengan api, ya, tidak boleh. Karena yang mengazab dengan api itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Atau misalnya kucing. Ada orang membunuh kucing yang apa? Kan ada orang bunuh kucing itu dibunuh kucing. Kucing nggak boleh dibunuh ya, tapi ada orang yang bunuh kucing. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Intinya membunuh hewan-hewan yang boleh dibunuh tadi seperti ular, itu bunuhnya dengan cara yang terbaik. Jangan disiksa dulu baru sampai mati, tidak boleh. Jadi ketika membunuh hewan yang boleh dibunuh itu semuanya harus dengan cara yang terbaik. Tidak boleh menggunakan cara-cara yang kasar atau sampai menyiksanya, ya. Bunuh ular juga demikian, bunuh tikus juga demikian, ya, bunuh anjing juga demikian, dengan cara yang paling baik. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan faedah yang selanjutnya dari hadis ini, yaitu annal ihsan syamilun fi kulli syai'in. Bahwasanya kebaikan itu luas mencakup segala sesuatu. Ini faedah yang selanjutnya. Yaitu faedah yang selanjutnya adalah kebaikan itu sangat luas, sangat umum, mencakup segala sesuatu. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menafsirkan makna ibadah. Ibadah itu apa sih? Ya. Ibadah itu adalah ismun jami'un, ya. Ismun jami'un, ibarat, ya, yang mencakup minal qaul minal aqwali wal af'al, suatu perkataan atau perbuatan, ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang nampak ataupun yang sembunyi, itu ibadah. Ibaratun ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahiratu wal batinah. Ya, suatu perkara atau suatu ibarat yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan ataupun perbuatan, yang nampak ataupun yang tersembunyi, itu namanya ibadah. Ya, jadi banyak sekali macam ibadah ini. Kita berbuat baik, sangat banyak caranya. Macamnya sangat banyak sekali. Ya. Jadi innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Bahwasanya kebaikan itu sangat luas. Kita semuanya dibuka lebar-lebar dalam sehari-hari kita untuk berbuat baik. Tinggal milih saja. Kita mau berbuat baik apa tidak? Ya, kita mau melaksanakan perintah tersebut apa tidak? Kita mau menggunakan waktu tersebut untuk berbuat baik atau tidak? Ya.
Kemudian faedah yang selanjutnya adalah husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidarbil amsal, yaitu bagusnya metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan contoh. Ya, di sini contohnya kan yang pertama ketika Nabi mengatakan sesungguhnya Allah itu menetapkan segala sesuatunya, ya, kebaikan atas segala sesuatu. Lalu Rasulullah memberikan contoh. Contohnya adalah yang pertama idza qataltum, kalau kalian membunuh. Yang kedua idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih. Ya. Jadi dalam membunuh ada cara yang baik, dalam menyembelih pun ada cara yang baik. Maka akhwati fillah, agama Islam ini adalah agama yang penuh dengan kebaikan, penuh rahmat dan kasih sayang. Tidak ada agama di dalam dunia ini yang paling ihsan, yang paling baik, ya, yang paling penyayang kecuali agama Islam. Tidak ada. Ya. Tidak ada agama di dunia ini yang paling baik, yang paling penyayang, yang paling membawa rahmat kecuali agama Islam ini. Jangankan terhadap makhluk hidup yang kelihatan, yang tidak kelihatan seperti jin, kita pun harus berbuat baik kepadanya. Ya, diambil dari mana? Dalam sebuah hadis, dalam masalah istinja, kita dilarang beristinja, bersuci dengan kotoran dan tulang. Kenapa? Karena kotoran dan tulang itu adalah makanannya saudara kalian dari bangsa jin. Dalam makhluk hidup yang kelihatan kita harus berbuat baik. Yang tidak berkelihatan pun kita diperintahkan untuk berbuat baik, dan ini hanya diajarkan dalam agama Islam. Tidak ada di agama lain seperti itu. Ya. Makanya agama Islam adalah agama yang penuh rahmat, membawa seseorang ke dalam hidupnya dan kasih sayang. Agama yang kasih, agama yang penyayang hanyalah agama Islam. Selain daripada Islam, itu adalah omong kosong, ya, tidak ada. Ya. Mana mau tahu buktinya? Banyak. Kalau kita Islam itu mayoritas, kemudian ada orang-orang kafir di luar Islam tinggal di negara Islam, insya Allah dia selamat, insya Allah dia dilindungi, hartanya tidak diambil, jiwanya tentram, tidak terancam. Namun kalau orang Islam tinggal di mayoritas orang-orang kafir, maka jiwanya terancam, ya, nyawanya terancam. Ya, kita banyak terjadi. Kalau Islam itu minoritas sedikit, yang banyak itu orang kafir, maka banyak di antara mereka yang mengeluh, ya, karena tidak bebas dalam beragama. Lain halnya kalau Islam yang banyak, namun di situ ada orang kafir yang tinggal, ia akan selamat. Karena Islam tahu bahwasanya orang kafir yang tinggal di negara Islam tidak boleh dibunuh, ya, tidak boleh dizalimin, tidak boleh diambil hartanya. Ini agama Islam. Ya, berbeda dengan agama selain Islam. Agama Islam maka penyayang. Bahkan Nabi mengatakan man qatala mu'ahadan lam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang memiliki perjanjian, ya, damai antara kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal baunya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun lamanya. Ya, ibu-ibu bisa bayangkan perjalanan yang paling jauh di dunia ini kemana sih? Sampai nggak kira-kira 4 tahun atau 40 tahun keliling dunia? Nggak sampai, ya. Kita perjalanan dari sini ke Surabaya katakanlah itu 4 hari 3 malam naik bus itu sudah capek. Bagaimana kalau perjalanannya sampai 40 tahun? Baunya surga itu dapat dicium dengan jarak 40 tahun. Betapa lamanya perjalanan tersebut. Itulah Bapak Ibu sekalian, kita dipersiapkan untuk berbanyak bekal di dunia. Itu adalah saatnya kita untuk menanam, saatnya kita untuk bercocok tanam. Di akhirat itu saatnya kita untuk menunai, ya, menuai. Ya, di saatnya akhirat itu saatnya kita untuk panen. Kalau ditanamnya bagus, insya Allah panennya bagus. Tapi kalau tanamnya jelek, ya dapatnya jelek juga. Ya, karena dunia ini adalah amal perbuatan yang kita bawa nanti pada hari kelak. Makanya Nabi mengatakan, "Ida yutsba'ul mayyitu salasah."
seorang yang meninggal dunia itu akan diikuti oleh 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Fayarji usnani, yang 2 akan kembali, harta dan keluarganya akan kembali. Fayabqa wahid, dan akan tinggal 1 saja bersamanya, itu apa? Amal ibadahnya. Keluarganya akan kembali, hartanya akan kembali. Harta yang kita cari ini, Ibu sekalian, di rumah mungkin ya kita cari, ada mungkin istri bekerja juga, cari siang malam, terkadang pun tidak mengetahui mana halal mana haram, dicari terus. Kalau kita mau mati, harta tersebut tidak mungkin bisa menolong, menunda kematian, tidak bisa. Ya. Ditinggalkan, rumah ditinggalkan, mobil ditinggalkan, motor ditinggalkan, duit juga ditinggalkan. Gak bermanfaat. Jangankan Mas sudah mati, masih hidup pun kadang tidak bermanfaat harta tersebut. Ya. Ada orang yang menyimpan harta duit sampai 13 juta, 15 juta di dalam kamarnya atau dalam lemarinya. Qadarullah, duitnya dimakan rayap, habis. Gak bermanfaat. Ya, habis. Itu harta di dunia. Demikian pula keluarga. Keluarga akan kembali meninggalkan kita. Ya, suami kalau ibu-ibu meninggal dunia, ya anak, ya kalau ibu-ibu meninggal dunia, anak dan suami ibu-ibu tidak mungkin betah di kuburan. Nunggu 1 jam tidak mungkin betah di kuburan. Doakan ibu-ibu sekalian, tidak mungkin. Ya, keluarga itu akan pulang kembali. Anak yang kita banggakan, suami yang dicintai itu akan kembali meninggalkan kuburan, meninggalkan kita. Tinggal 1 saja amal, ya amal perbuatan kita. Dihisab sendirian, ditanya sendirian. Maka persiapan dari sekarang, sebelum datang hari penyesalan. Karena di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah. Hari kiamat adalah Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Orang yang baik akan menyesal, terlebih lagi orang yang jahat akan menyesal. Ya, orang yang jahat akan menyesal, pelaku riba akan menyesal, orang-orang yang tidak berbuat baik kepada suaminya akan menyesal nanti pada hari kiamat. Lihatlah Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, ketika menjelaskan wataral mujrimuna orang-orang yang berbuat jahat itu, alangkah ngerinya ketika mereka itu tertunduk malu terhadap Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ketika orang-orang jahat itu, para pelaku maksiat itu tertunduk malu di hadapan Allah, mereka akan mengatakan, ya Allah, kami telah melihat, ya Allah tadi kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia untuk beramal soleh. Menyesal dia. Orang yang jahat akan menyesal, dan orang yang baik pun akan menyesal. Kenapa dahulunya tidak beramal soleh lebih banyak lagi? Ya, dalam sebuah hadis tentang orang yang berjihad di jalan Allah, dia mengatakan, lawadittu anni qatala fi sabilillah summa uqtal summa uhya summa uqtal summa uhya summa uqtal summa uhya summa uqtal. Aduhai seandainya aku berjihad, berperang di jalan Allah, lalu aku mati, kemudian aku hidup kembali. Lalu aku dimatikan, aku berperang kembali, dan aku mati dan hidupkan kembali. Lalu aku berperang kembali, lalu aku mati. Nah, ini angan-angan orang yang berbuat baik. Jadi sebelum datang hari penyesalan, selagi Allah masih memberikan kita umur, perbaiki hubungan Anda ya dengan Allah. Perbaiki hubungan Anda dengan suami. Perbaiki hubungan Anda dengan anak dan istri dan keluarga yang lainnya sebelum datang hari penyesalan. Karena orang yang baik akan menyesal, terlebih lagi orang yang tidak baik. Ya, kalau masih ada jangan sia-siakan. Nanti kalau sudah tidak ada baru terasa. Ya, berbuat baik sama suami, sama anak dan seterusnya. Ya, intinya bahwasanya kita di dunia adalah saatnya untuk beramal, dan di akhirat adalah saatnya untuk memanen.
Yauma la yanfa'u malun banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang ya pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, bersih hatinya dari kesyirikan, bersih hatinya dari maksiat, bersih hatinya dari iri dan dengki, dari ujub, riya dan sum'ah, bersih hatinya dari segala bentuk noda-noda hitam yang merusak hatinya. Baik. Kemudian faidah yang selanjutnya dari hadis ini, wujubu ihsanil qatlah, wajibnya kita untuk berbuat baik dalam membunuh. Ya, tadi udah disinggung ya, tapi ini faidah yang selanjutnya adalah wajibnya kita berbuat baik ketika kita membunuh. Makanya Islam ini sangat luas dan sangat sempurna, Masya Allah. Ketika Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan hari ini agama kalian, telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, hadi akbaru ni'amillahi azza wajal, ini adalah nikmat Allah yang terbesar ya, yang diberikan kepada umat Islam karena Allah telah menyempurnakan agamanya. Ya, apa di antara kesempurnaan Islam? Lihat, ketika berperang, agama Islam ketika berperang, apa kata Nabi? Ughzu bismillahi wa fi sabilillahi wa la tumassalu wa la taghlul, ya, wa la taqtulu walidan wa la imra'atan wa la syaikhan. Berjihadlah kalian di jalan Allah ya, dengan mengucapkan bismillah di jalan Allah, dan jangan kalian membunuh wara wanita, jangan membunuh anak-anak kecil, jangan membunuh orang tua, dan jangan kalian memutilasi. Ini agama Islam. Ya, kalau berperang ketika membunuh pun dengan cara yang baik. Gak boleh kita ketika bertemu dengan musuh lalu membunuhnya karena saking bencinya terhadap musuh, dipotong-potong, dimutilasi, tidak, tapi bunuh dengan cara yang terbaik. Ya, kalau sudah mati sudah, gak boleh kita mutilasi. Inilah ajaran agama Islam ini, ya. Tidak sebagaimana tuduhan-tuduhan keji di antara orang-orang barat bahwasanya Islam teroris, wal a'yadu billah. Agama Islam adalah agama yang penuh kasih dan sayang, rahmat, penyayang kepada semua makhluk. Baik. Kemudian yang selanjutnya, an-nuhsinad dabhah, kita harus baik dalam menyembelih. Pertanyaannya, boleh enggak wanita menyembelih ayam atau kambing atau sapi? Intinya boleh enggak perempuan menyembelih? Boleh enggak? Ya, jawabannya boleh. Sangat boleh. Tidak ada bedanya laki-laki sama perempuan. Ya, karena ibadah ini perintahnya secara umum kepada laki-laki dan perempuan, termasuk menyembelih. Kecuali ada dalil yang membedakan perempuan, ya, kecuali dalil yang membedakan perempuan, seperti tata cara sholat kepada sang mayit perempuan. Kalau laki-laki mayitnya sholatnya di, ya, sang imamnya itu di samping kepala, tapi kalau mayitnya perempuan sholatnya itu sang imamnya di samping perut, ya, di perutnya. Ini kecuali membedakan. Kalau enggak sama aja. Jadi perempuan boleh menyembelih ayam, kata. Karena ada sebagian keyakinan masyarakat kita perempuan enggak boleh menyembelih, ya. Nah, seperti itu. Padahal boleh menyembelih perempuan. Silakan. Enggak nunggu harus enggak ada suaminya, ya. Kalau ada suaminya atau suaminya lagi sibuk, ya silakan sebelah sendiri, enggak masalah. Latihan menyembelih ayam. Tip. Jadi kalau kita menyembelih harus dengan cara yang baik. Nah, cara yang terbaik itu ada beberapa cara. Di antara yang pertama, bagaimana cara menyembelih yang terbaik? Yaitu yang pertama di sini sebutkan sembelihan yang baik itu adalah ahliyatud dabih bi an yakuna musliman au kitabiyan. Yang menyembelih itu adalah seorang muslim atau seorang ahlu kitab. Siapa ahlu kitab? Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, orang-orang Yahud, sesembelihannya halal.
Loh kok halal? Iya. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat yang kelima. Jadi kalau ibu-ibu punya tetangga kafir, tetangga misalnya ya orang Kristen atau Nasrani atau Yahud, dikasih ayam atau dikasih daging kambing, maka halal makanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanannya orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kalian dan makanan kalian itu halal untuk mereka. Abdullah bin Abbas, salah satu para sahabat Nabi yang paling ulung dalam menafsirkan Al-Quran, bila mengatakan yang dimaksud ta'am, makanan di sini adalah madubihu, apa yang disembelih. Jadi sesembelihannya orang-orang Yahudi Nasrani itu halal, ya. Bagaimana dengan orang Cina, orang Konghucu, ya, orang Buddha? Tidak halal alias haram, karena dia bukan termasuk ahli kitab. Ya, jadi yang pertama, sesembelihan Muslim atau ahli kitab itu halal. Jadi cara menyembelih yang baik atau cara sembelihan yang baik itu yang menyembelih adalah orang Muslim ataupun ahlu kitab. Yang kedua, cara menyembelih yang baik adalah antakunal alah mimma yubahud dabaha biha. Alat untuk menyembelih itu adalah alat yang diperbolehkan untuk menyembelih, digunakan untuk menyembelih. Seperti apa di sini disebutkan? Seperti hadid, ya, besi atau pisau yang tajam, pisau yang terbuat dari besi atau pisau terbuat dari perak atau aluminium atau pisau terbuat dari emas, ya. Karena Nabi SAW mengatakan ma'an harad dama wa dzukira smullahi alaihi faqul. Apa saja yang bisa untuk mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah sesembelihannya. Ya, yang jelas pisaunya tajam. Alat tersebut dapat mengalirkan darah. Kecuali dua alat yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Apa saja? Nabi mengatakan as-sinnu wa dhufru, gigi dan kuku. Ini dia. Gigi sama kuku itu tidak boleh untuk menyembelih. Katakan nanti ibu-ibu di rumah punya ayam, karena melihat ayamnya kejang-kejang, saking paniknya nggak dapat pisau, akhirnya dipotong dengan kukunya, nggak boleh, haram. Meskipun baca bismillah. Ya, karena gigi itu dan kuku dua alat yang tidak diperbolehkan untuk menyembelih hewan, ya. Tidak boleh di sini. Jadi menyembelih dengan alat seperti pisau ataupun besi yang tajam, intinya alat yang bisa untuk menyembelih, mengalirkan darah, dengan syarat itu bukan gigi dan bukan pula kuku. Baik, bagaimana yang selanjutnya? Atau penyembelihan yang baik itu bagaimana sih? Yang ketiga adalah inharud dam ai isalatuhu, itu darahnya harus mengalir. Ya, darahnya harus mengalir. Jadi kalau udah keluar semua darahnya mengalir, itu akan baik sembelihannya. Dan ini tidak bisa keluar semua, tidak akan keluar dengan baik kecuali dengan terputusnya, yaitu kerongkongan yang di tengah, juga ada urat-urat yang di sampingnya kanan dan kiri. Biasanya kalau leher itu kan di tengah ada kerongkongan untuk bernapas. Kalau putus kerongkongan saja, ya, tenggorokan yang tengah itu belum cukup, ya. Makanya ada kadang ketika orang menyembelih entok itu dia masih hidup bisa berjalan, ya, karena mungkin samping kanan samping kirinya itu belum putus uratnya. Jadi menyembelih yang bagus itu samping kanan samping kiri itu juga harus putus urat itu baru sembelihan yang baik, ya. Jadi semuanya harus terputus supaya mengalir darahnya, semuanya keluar, ya. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama itu yang menyembelih adalah orang muslim ataupun orang ahli kitab. Yang kedua yang dengan alat yang bisa untuk mengeluarkan darah. Yang ketiga itu darahnya harus mengalir atau keluar dengan sempurna.
Ya, dan yang keempat adalah wa dzikrullahi 'inda dzabh, menyebut nama Allah ketika menyembelih. Ya, bismillah atau Allahu Akbar, intinya dia menyebut nama Allah, maka boleh untuk memakan sesembelihannya. Atau sesembelihan yang baik adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan tadi, ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi fakul, ya, apa saja yang dialirkan, sesuatu yang bisa mengalirkan dengan alat yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka dia makan. Fa idza kana inharud dam syartan fakadzalika tasmiyatu syartan. Kalau mengalirkan darah itu syarat, ya, sahnya sesembelihan, maka membaca menyebut nama Allah itu juga syarat sahnya sesembelihan. Kalau dia tidak menyebut nama Allah, tidak sah sesembelihannya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am 121, ya, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Jangan kalian memakan sesembelihan, ya, hewan yang tidak disebut nama Allah, sesungguhnya itu adalah perbuatan fasik, ya, keburukan. Bagaimana kalau lupa baca bismillah? Boleh nggak dimakan sesembelihannya? Halal nggak sesembelihannya? Kalau lupa baca bismillah, halal apa enggak sesembelihannya? Dikatakan oleh Syaikh Utsaimin di sini, fa idza nasiya an yusamma fa innaha haram. Kalau dia lupa baca bismillah, maka sesembelihannya haram. Ya, li'anna syarta la yuskituhu bin nisyan, karena syaratnya itu tidak bisa dibatalkan dengan lupa. Syarat harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan, ya. Bidalili anna ar-rajul law shalla muhdisan nasiyan fa salatuhu ghairu shahihah. Contohnya misalnya kalau ada orang sholat tapi tanpa berwudu, lupa karena enggak wudu, udah sholat maghrib tapi lu baru ingat, tadi saya belum wudu, maka sholatnya tidak sah. Sama dengan sesembelihan, kalau dia menyembelih lupa nggak baca bismillah, maka dia tidak sah sesembelihannya dan haram untuk dimakan. Bisa dipahami, ya? Baik, itu dia. Misalnya gimana kalau nyembelih sapi? Nah, sapi kan besar nih, sudah disembelih, kalau lupa baca bismillah, aduh sayang sekali, ini kan mubazir nanti. Gimana? Boleh nggak kita? Tetap tidak boleh, ya. Kalau ada orang katakan, aduh sayang ini mubazir nih, menyanyiakan harta, nyembelih sapi nggak baca bismillah, udah disembelih nggak baca bismillah, ini sayang sekali mubazir. Tidak ada kata mubazir, ya. Dijawab di sini, nahnu lam nudi'ul mal, kami tidak menyia-nyiakan harta, kami tidak membazir. Kenapa? Li'anna, ya, kullu syai'in yutraku bi amrillahi fatarkuhu laisa idha'ah. Segala sesuatu yang diperintahkan, kita meninggalkan sesuatu itu karena perintah Allah, maka itu bukan termasuk menyia-nyiakan harta, meskipun yang disembelih sapi. Ya, karena kita ingat perintah Allah, tidak boleh kita makan binatang yang tidak disebut nama Allah. Bal huwa ta'atullah, bahkan itu justru ketaatan kepada Allah. Alasna nuti'ullah wa nuti'uz zakat wa hiya ribul asyr amwalina, ya. Intinya adalah kita ketika lupa membaca bismillah, ketika dalam menyembelih lupa membaca bismillah, maka sesembelihannya itu haram, tidak boleh dimakan. Kemudian datang permasalahan di sini, disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimallahu taala, hal tajibu tasmiyatu minal kitab. Bolehkah, apakah wajib bagi ahlu kitab untuk membaca bismillah atau menyebut nama Allah ketika menyembelih? Ahlu kitab, orang-orang Nasrani atau Yahudi, apakah harus membaca bismillah terlebih dahulu ketika menyembelih baru halal sesembelihannya? Disebut di sini, dhahaba ba'dul ulama, para ulama berpendapat
minal mutaqaddimin minal mutaakhirin, baik ulama-ulama yang terdahulu ataupun yang datang belakangan kali ini, anna zakatal kitabi la yushtaratu fiha ma yushtaratu fi zakatil muslim, sesembelihannya ahlu kitab itu tidak disyaratkan sebagaimana sesembelihannya orang muslim. Wa anna ma addahu al-kitabi ta'aman fahuwa halal, ya, karena apa yang dianggap sebagai makanan dari ahlu kitab itu halal makanannya. Wa ala hada, yang demikian itu, fa idza kana al-kitabi la yudakki bi iraqatid dam, inna ma yudakki bil khanaq wa la yusamma wa inna ma yusamma bismillahil masih fa innahu tahil. Ya, perhatikan di sini, kalau ada orang kafir, orang Nasrani ataupun Yahudi, Kristen katakanlah, dia tidak menyembelih. Jadi cara menyembelihnya itu dengan apa? Dengan cara dicekek, ya, cekik sampai mati. Tidak disebut nama Allah, tapi disebut nama Isa, maka tetap sesembelihannya halal. Lakinnahu qaulu dhaif, akan tapi ini pendapat yang dhaif. Artinya kalau ada orang kafir menyembelihnya enggak disembelih dan tidak menyebut nama Allah, tapi yang disebut adalah namanya Isa, maka ini adalah tidak halal. Yang mengatakan halal pendapatnya adalah pendapat yang lemah, karena menyelisih firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaih. Tidak boleh memakan hewan yang tidak disebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk muslim, ya, kalau muslim tidak menyebut nama Allah maka tidak halal sesembelihannya. Yasmulul muslim wal kitabi, dan ayat ini termasuk mencakup muslim ataupun orang-orang ahli kitab. Wa idza kana al muslimu idza lam yunharud dam lam tahillu dhabihatuhu fal kitabi min babil aula. Kalau seorang muslim menyembelihnya tidak mengalir darahnya, maka tidak halal sesembelihannya, maka ahli kitab lebih utama, dia harus mengalirkan darahnya. Hada bi'tibar qiyasi wal mas'alatu laisa fiha ijma', lakin la syakka anal qarraji, akan tapi pendapat yang rajih, yang kuat, annahu yushtaratu fi dabihatal kitabi ma yushtaratu fi dabihatal muslim. Akan tetapi yang lebih kuat, yang rajih, ya, syarat sahnya sesembelihan ahlu kitab itu sama dengan syarat sahnya sesembelihan orang muslim. Walakin, akan tetapi, idza dabahal kitabi hal nas'alahu as-samaita amla. Tetapi permasalahannya seperti ini. Kalau yang menyembelih itu orang kafir, Yahudi atau Nasrani, apakah kita harus menanyakan kepada dia, apakah Anda menyembelihnya dengan mengucapkan bismillah? Ya, kalau kita dikasih makanan, katakanlah ayam oleh orang kafir, katakan kita punya tetangga kafir, orang Nasrani, punya ayam banyak, ya, ayamnya banyak berpuluh-puluh ekor, lalu dia potong, dikasihkan ke kita. Apakah perlu ketika orang tersebut memberikan makanan kepada kita, lalu kita katakan, apakah engkau tadi baca bismillah? Perlu nggak seperti itu? Perlu nanya apa enggak? Perlu ditanyakan apa enggak seperti itu? Ya, saya ulang lagi kalau belum paham, ya. Kalau ada orang Yahudi atau Nasrani, tetangga kita, ngantar makanan, ngantarkan ayam, karena dia punya ayam banyak, dikasihkan sama kita. Lah ketika ngasih itu, apakah kita perlu nanya, tadi motongnya itu pakai bismillah apa enggak? Perlu nggak nanya gitu? Tidak perlu, ya. La, tidak perlu. Ya, hal nas'alu kaifa dabahta bisaki au bitadkiyah. Tidak perlu kita nanya sama dia, apakah kau motongnya tadi dengan cara dicekik atau dengan cara dipotong dengan pisau. Tidak perlu, ya. Li'annana law fa'alna dzalika la udda nat'an wa ta'muqan. Kalau kita demikian nanya-nanya seperti itu, maka termasuk membebani diri, ya. Dan ini dalam sebuah hadis yang sahih
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan anna qauman, ada suatu kaum, qalu, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qauman ya'tuna bil lahmi, ada suatu kaum datang kepada kami dengan membawa daging, la nadri adkurusmullah alaihi amla, dan kami tidak tahu apakah kaum tadi itu ketika menyembelihnya baca bismillah apa tidak. Ya, tadi bertanya sama Rasulullah, kaum tadi ada seseorang itu bawa daging. Lah kami tuh nggak tahu apakah daging ini disembelih dengan menyebut nama Allah apa tidak. Qalat, ya, dan Aisyah mengatakan wa kanu hadisu ahdi bi kufrin, dan orang tadi yang memberikan daging itu dia itu baru saja masuk Islam. Baru masuk Islam dan dia tidak tahu bagaimana penyembelihan yang benar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, sammullaha alaihi wa kuluh. Ini sammullaha alaihi wa kuluh. Engkau ucapkan bismillah dan kau makan. Ya. Jadi intinya tidak perlu kita tanyakan kepada orang tadi apakah engkau tadi nyembelihnya pakai bismillah apa tidak. Tidak kita tanyakan, ya. Cukup kita bismillah dan kita makan, ya. Sesuai dengan hadis ini, samullaha alaihi wa kuluh. Makan, ucapkan bismillah dan makanlah. Ya, wa hadza isyaratun ila anal insan la yanbaghi an yabhasa an fa'ala ghairihi. Ini merupakan petunjuk bahwasanya kita tidak perlu mencari tahu apa yang dilakukan oleh saudara kita. Ya, misalnya kita ada orang jual ayam di pasar. Kalau ibu-ibu beli ayam, tidak perlu ibu-ibu tanya sama penjualnya, Pak, tadi motongnya pakai bismillah apa enggak? Enggak perlu ditanya seperti itu, ya. Kalau seperti itu repot, nanti diusir. Silakan cari yang lain. Ya. Cukup kita meyakini kalau dia seorang muslim, ya, insya Allah sesembelihannya dia adalah halal. Kalau dia seorang ahli kitab, insya Allah juga sesembelihannya adalah halal. Sudah. Tak perlu kita repot-repot tanya-tanya sama dia. Ini ayamnya beli di mana, dengan uang apa, nyembelihnya pakai bismillah apa tidak. Ya, nggak jadi beli ayam, ya, nggak jadi potong ayam kalau seperti itu. Susah. Padahal Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuai kesanggupannya. Jadi ini mudah. Ad-dinullah yusrun, agama Allah itu mudah, namun tidak boleh dimudah-mudahkan. Yang jelas kalau yang jual itu namanya Muhammad, yang jual namanya Muhammad atau Abdullah, namanya muslim, dia sholat, ya, dia rajin ke masjid, dia jual ayam, potong ayam, sudah yakin insya Allah itu sembelihannya adalah halal tanpa diragukan lagi, ya, halal, ya, tidak perlu diragukan lagi. Kemudian masalah yang selanjutnya, hal yashtarutu an yastaqbilal qiblah bidab'i bima'na yuwajjihu dhabihatu ilal qiblah. Apakah syarat sahnya sesembelihan itu harus menghadap kiblat? Apakah syarat sahnya sesembelihan itu harus menghadap kiblat? Jawabnya bagaimana? Harus apa tidak? Harus apa tidak? Jawabannya tidak harus. Ya, tidak harus menghadap kiblat. Terkadang sebagian masyarakat kita kaum muslimin itu masih seperti itu. Ya, ketika menyembelih sapi, padahal sapinya itu berat, susah untuk digeser, jatuhkannya pun susah, dibanting-banting. Ya, itulah karena pemahamannya tidak tahu, akhirnya dia susah payah untuk menggeser sampai dia harus membalikkan wajahnya menghadap kiblat. Padahal menghadap kiblat, menghadapkan wajah sesembelihan ke kiblat itu tidak wajib dan bukan syarat. Ya, dijawab di sini anna istiqbal kiblah laisa bi syartin
bahwasanya menghadapkan wajah atau sesembelihan ke arah kiblat itu bukan syarat. Bal laisa bisunnatin aslan, bahkan bukan perkara sunnah, tidak ada tuntunannya, bukan perkara sunnah yang dianjurkan ya untuk menghadapkan wajah sesembelihannya ke arah kiblat. Hatta yaquma dalilun ala dzalika, sampai ada dalil yang memerintahkan. Ya, sampai ada dalil yang memerintahkan. Lianna zahir min fi'lin nabi, karena zahirnya dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak melakukan hal demikian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih ya di haji, ketika musim haji di Mina bertahun haji wada, salasan wasittina badanah, Nabi SAW menyembelih 63 ekor unta atau sesembelihan. 63 ekor disembelih dengan tangannya sendiri. Walam yudkar annahu wajjahaha dabahul udhiyah qurban musallal Aid, tidak disebutkan satu hadis pun Nabi itu menghadapkan wajah sesembelihannya ke arah kiblat. Ya, tidak ada. Jadi ke arah manapun insya Allah sah sesembelihannya. Ya. Baik, faidah yang selanjutnya. Min fawaidi hadal hadisi aidan, faidah yang selanjutnya adalah wujubu haddas syafrah lianna dzalika ashalud dzabihah, wajibnya menajamkan pisau atau parang atau pokoknya alat untuk menyembelih ya, harus tajam. Kenapa? Supaya sesembelihannya itu mudah. Ya, wa makna ihdadaha yang dimaksud dengan menajamkan adalah dengan mengasahnya ya, supaya sesembelihan itu tidak merasa kesakitan. Coba kalau tumpul ya, enggak selesai-selesai, digesek terus, sakit, kasihan. Nah, inilah agama Islam, agama yang penuh dengan rahmat. Ketika menyembelih pun harus tajam supaya hewannya tidak sakit atau sakitnya tidak terlalu, biar cepat langsung mati ya. Ya. Kemudian cara menajamkan pisau pun juga ada adabnya. Apa adabnya? Ya, adabnya adalah tidak boleh mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Ya. La yahiddu syafra amamaha li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an tahidda syifara wa an tawara 'anil bahaim. Tidak boleh kita mengasah pisau atau parang di hadapan sesembelihan, karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjauh ya ketika mengasah pisau. Bayangkan ibu sekalian, perasaannya hewan dijaga dalam Islam. Bagaimana kalau perasaannya manusia? Inilah ya bagusnya agama Islam. Perasaannya, hewan itu punya perasaan ya. Kalau ada mau sembelih saudaranya itu kelihatan dia menangis, takut, dia ketakutan. Makanya ini adab. Kalau menyembelih kambing, menyembelih sapi, jauhkan dari kawan-kawan yang belum disembelih. Intinya di sini adalah kita ketika menyembelih harus dengan cara yang terbaik. Dan antara cara terbaik adalah menajamkan alat untuk menyembelih. Yang selanjutnya, faidah dari selanjutnya, wujubu irahatid dabiha wa dzalika bi sur'atid dabah. Wajibnya untuk menyamankan, menyenangkan sesembelihan, dan itu dilakukan dengan cara cepat dalam menyembelih. Ya, jadi kalau menyembelih itu harus cepat, nggak boleh lambat-lambat, digesek-gesek dulu nggak boleh, langsung sekali potong, ser gitu ya. Putus, bukan putus lehernya, pokoknya langsung putus uratnya. Jangan digosok-gosok itu, kasihan. Nah, ini adab. Ya, harus cepat dalam menyembelihnya. Baik. Faidah yang terakhir.
Idza arada al-insan an ya'duba ahlahu aw waladahu falyu'addib bi ihsan. Idza arada al-insan an yu'addiba ahlahu aw waladahu falyu'addibu bi ihsan. Kalau seorang itu ingin memberikan adab, mendidik keluarganya atau mendidik orang lain atau anaknya, didiklah dengan cara yang terbaik. Walihada, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dalam haji wada, walakum alaihinna alla yu'ti'na furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghair mubarrijin. Ya, kalau kita ingin mendidik anak, mendidik istri, itu didik dengan cara yang terbaik. Ya, jangan kita racuni anak kita dengan yang berbahaya, tontonan-tontonan yang tidak mendidik. Sekarang kan gitu ya, supaya anaknya diam, tidak ribut, tidak main, dikasih HP. Ini bahaya. Kalau kecanduan bagaimana? Yang repot orang tua sendiri. Dan terkadang memang orang tuanya yang mengajarkan. Ya, main HP depan anaknya terus. Ini dia anaknya ikut-ikutan. Kalau nggak dikasih nangis-nangis. Ya, sebenarnya biarkan dia menangis. Ya, daripada dia nanti bodoh main HP terus. Jadi intinya di sini mendidik anak dengan cara yang baik. Karena apalagi seorang ibu ya, madrasatul ula li auladiha. Seorang ibu adalah sekolahan pertama bagi anak-anaknya. Anak itu ngikutin bukan bapaknya ya. Anak itu ngikutin gaya ibunya. Kebanyakan seperti itu. Karena yang lebih banyak di rumah itu bersama ibunya, anak itu. Apa yang dikerjakan ibunya diikuti. Kalau ibunya rajin sholat, rajin baca Quran, anaknya ikut. Tapi kalau ibunya main HP, anaknya juga ikut main HP. Lihat aja. Bukan dengan ayahnya, ayahnya sering keluar, jarang di rumah. Maka contohkan terbaik. Jangan sampai menjadi dosa jariah ngajarkan yang buruk sama anak-anak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa yang maksud menjaga diri dan keluarga dari neraka? Yaitu apa? Allimuhum wa adibuhum. Ajarkan ilmu dan ajarkan pula adab. Anak-anak diajarkan adab di rumah, dididik yang betul, yang bagus. Karena seorang anak itu cerminan orang tua. Kalau kita lihat anaknya itu rajin, berarti orang tuanya rajin. Ya, cerminan sudah. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Perbaiki cara mendidik anak, belajar, tanya-tanya sama kawannya, tanya-tanya sama yang lainnya, bagaimana cara mendidik anak yang benar. Ini pentingnya ilmu parenting ya, mendidik ya, keluarga, masalah keluarga. Seorang istri juga tidak hanya diperintahkan untuk paham masalah ilmu Al-Qur'an, tajwid, hafal dan seterusnya, bukan hanya itu. Tapi masalah pendidikan anak itu juga harus belajar. Kan sarana-sarana itu masih sekarang banyak. Anda bisa bertanya, Anda bisa melihat video dan seterusnya, belajar, perbaiki. Mencetak generasi-generasi yang mulia. Kalau kita lihat, ibu-ibu sekalian, para ulama-ulama dulu itu terlahir dari para ibu-ibu yang betul-betul menjadi seorang ibu. Para ulama dulu. Bukan para ibu-ibu yang karir ya, bekerja, bukan. Tapi yang betul-betul jadi ibu. Lihatlah Imam Syafi'i, bagaimana ibunya dia. Imam Syafi'i itu diantar sama ibunya untuk sekolah, dicarikan bekas potongan tulang dari tulang unta untuk menulisnya. Bekerja untuk Imam Syafi'i agar dia sekolah. Kamu nggak boleh bekerja, kamu harus sekolah saja, belajar saja. Ini ibu seperti ini. Ibunya Imam As-Sufyan As-Sauri, ibunya yang lainnya. Para ibu-ibu seperti itulah yang menjadikan anak-anak itu menjadi para ulama, pewaris ya, para nabi dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin melihat menjadikan anak itu ya generasi umat ini, ibunya juga harus ya paham masalah agama, paham masalah pendidikan keluarga, parenting. Bukan hanya dia hafal dalil ini dan itu, bukan hanya dia hafal Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an bagus ya, dapat pahala. Namun dia lebih daripada itu, dia harus juga bisa mengarahkan anaknya.
dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian itu setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Wal ya, dan ibu ya, itu adalah pemimpin bagi anak-anaknya, wa huwa mas'ulun anha, dan dia akan ditanya terhadap kepemimpinannya. Gimana sih kamu sudah mendidiknya dengan baik apa tidak? Sudah diajarkan ngaji apa belum di rumah? Kamu kasih makan nggak dia anaknya? Kamu suapin apa dia nggak anaknya? Ditanya nanti pada hari kiamat. Sebelum itu, sebelum datang penyesalan, gunakan betul-betul, didik betul-betul anak-anaknya. Jangan ditelantarkan, didik betul-betul supaya nanti kalau kita sudah meninggal ada tabungan. Itu apa? Kata Rasulullah SAW, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa salas." Kalau manusia meninggal dunia terputus semua amalnya kecuali 3. Ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Tidak akan mungkin anak kita soleh kalau kita tidak soleh terlebih dahulu. Tidak mungkin anak kita itu nanti mendoakan kita kalau kita sekarang itu acuh terhadap pendidikannya. Tidak akan mungkin. Ya, jangan berharap anak kita nanti doakan kita kalau kita sekarang itu acuh, cuek, bahkan kasar kepada anak kita, tidak perhatian. Jangan berharap. Karena apa? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kalau sekarang Anda mentelantarkannya, suatu saat nanti kalau sudah besar Anda akan ditelantarkan. Kalau hari ini Anda membiarkan pendidikannya tidak perhatikan, suatu saat kalau sudah besar, kalau Anda sudah tua, Anda dibiarkan. Kalau Anda hari ini ya menyanyiakan anak Anda, suatu saat Anda akan disia-siakan. Hati-hati ini. Al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Maka betul-betul pendidikan anak di rumah. Ya, sibukkanlah untuk bagaimana caranya menyiapkan generasi-generasi yang kuat, yang tangguh. Karena zaman ini zaman fitnah. Fitnah dari mana-mana datangnya, HP juga fitnah dan seterusnya. Hati-hati. Kita harus betul-betul menjaga keluarga kita dari segala macam bentuk fitnah yang akan melorong keutuhan rumah tangga dan seterusnya. Baik, sampai di sini intinya adalah pembahasan kita Islam. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan dalam segala hal, dan cara mencari kebaikan itu sangat banyak sekali. Memberikan salam kebaikan, senyum adalah kebaikan, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah kebaikan, mencium anak adalah kebaikan, memberikan nafkah adalah kebaikan, menyambut suami datang adalah kebaikan, mengurus rumah tangga adalah kebaikan, dan semuanya itu adalah kebaikan, dan itu mudah dikerjakan bagi seorang muslim atau muslimah yang benar-benar dia beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ya, seperti itu. Jadi jangan sia-siakan kebaikan yang masih ada sebelum datang nanti hari penyesalan. Sampai di sini pertemuan ini. Bila ada yang ditanyakan silakan ditulis di kertas ya, tulisan. Silakan kalau ada pertanyaan ditulis. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi menjelang siang ini dapat kita menjadikan renungan untuk bisa menjalani kehidupan ini dalam berumah tangga dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa beramal soleh
mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah, mati di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita cukupkan di sini, tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.